Berapa rumah yang sudah menjadi sarang babi? Berapa ayah yang sudah memberi makan anak babi? Berapa istri yang sudah tidur dengan babi? Dan berapa istri atau berapa suami yang memberi nafkah makanan kepada para babi? Kenapa? Karena mereka semua tarikus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man fi hadratina fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmin mukashafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bihaqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, Jam'iyatul Mahabbah, ikhwan wal akhawatina fillah, jamaah pengajian Kampung Baru Biren yang sama-sama semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzilur rahmah wassalamah wassihah wal barakah wal afiyati wan ni'mah ila yaumil qiyamah hatta ilal jannah. Pada redaksi hadis yang lain kitab Masanin masih riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang menjumpai Rasulullah saat beliau sedang talaki wal musyafahah dengan para sahabat, duduk melingkar, kemudian sedang membahas masalah syariat dengan para sahabat. Datang seorang sahabiah, sahabat wanita, sambil menangis, "Ya Rasulullah, suami hamba ya Rasulullah." "Kenapa suamimu?" "Suami hamba naza' ya Rasulullah." Naza'a menyukun bahasa Aceh nada. Toto wa bakirallah. Nah, bahasa Aceh nada kan? Namukum wa bakirallah. Bahasa Gasaji wa bakiru. Sedang naza'a ya Rasulullah. Lalu kenapa? "Ya Rasulullah, na'udzubillah ya Rasulullah, dia berubah menjadi babi hutan ya Rasulullah." Kaget Rasulullah, pucat pasi wajah Rasulullah. Dalam kitab Masanin, Ishaq bin Rahawi juzuk ke-13. Kemudian Rasulullah, "Idhabu ya sahibi, pergilah kalian wahai sahabatku, lihat suami fulanah ini." Yang diutus Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Abdullah bin Umar, dan satu lagi Amr bin Aus. Diutus 5 orang sahabat, pergi semua ke rumah sahabiah tadi. Begitu pergi ke rumah sahabiah tadi, dibuka Abu Bakar penutup kain. Terperanjat Abu Bakar mengucapkan kalimat istikhraj. Ada yang ngerti kalimat itu? Udah kita bilang tahun lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, waktu lihat itu inna lillahi, kalau kita alhamdulillah, rupanya hidangan. Udah, begitu pas dilihat, terperanjat Abu Bakar melihat memang jasad babi hutan yang sedang terbujur tapi belum mati, meklep-klep mata dengan nada menan. Nah, kemudian karena dia masih berbicara semrautan, kalau bahasa kita ngigau, ditalkin oleh Abu Bakar, "La ilaha illallah." Igro, mufum igro, menyahana mufum wate malam kena yang udah bini itu, kena mana ya? Ya igro matanya. Ini laki muah yang bit igro. Ada
Begitu pas tuh peranjat semua, pulang Abu Bakar dengan sahabat yang lainnya. Ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kenapa? Dia benar menjadi babi ya Rasulullah, sampai aku tak mengenalinya. Cepat-cepat bangkit Rasulullah, ikut dengan sahabat yang lainnya melihat salah seorang sahabat yang sedang sakaratul maut tapi berubah menjadi babi. Kemudian dilihat oleh Rasulullah, dipanggil istrinya, ya fulana, ta'al, kemarilah. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Ya Rasulullah, dia mengikuti engkau berperang 3 kali ya Rasulullah. Perang Khaybar, perang Khandaq, dan perang Ahzab. 3 kali dia menjadi tentaramu ya Rasulullah. Dia sangat baik dengan tetangganya, dia sangat baik dengan keluarganya. Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian cuma ada satu kekurangan dia ya Rasulullah. Dia sering tinggalkan sholat. Kekurangannya apa? Dia sering tinggalkan sholat. Kemudian Rasulullah mengucapkan istighfar. Beliau mengangkatkan tangan. Ya Allah, jangan engkau perlihatkan siksa bagi umatku di dunia. Biarkan siksa itu mereka terima di akhirat nanti ya Allah. Kemudian ditutup Rasulullah doa itu ke wajahnya. Berubahlah laki-laki tadi kembali menjadi manusia. Kemudian ditalkinkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang talkinkan, la ilaha illallah. Tidak ada jawaban. Hingga akhirnya dia mati su'ul khatimah. Karena apa? Tarikus sholat. Bukan tidak sholat, tapi meninggalkan sholat. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah. Setelah itu, apa kata Rasulullah? Sallu sahibuka ya Abu Bakrin. Solati jenazah sahabatmu wahai Abu Bakar. Wa anta ya Rasulullah lam tusalli alayya. Aku tidak sholat untuk dia. Ini yang dipakai oleh mazhab Malik ibni Anas atau mazhab Maliki. Orang yang jarang sholat, orang yang sering tinggal sholat, maka tidak disolatkan jenazahnya. Maliki, untung kalau kita mazhab Syafi'i, pokok ji Islam, kabeh urusan. Nah kan, seumur hidup dia nggak pernah sholat, tiba-tiba diantar ke menasah, paling depan dia di depan imam. Ya kan, padahal si mudik mantong di menasah, pas mati paling depan dia. Nah, tapi alhamdulillah karena kita memakai mazhab tersebut. Nah, sehingga analogi paling mudahnya, jangan tinggal sholat karena dia identitas muslim. Sehingga saat pertama kali kita kajian membahas rukun Islam pada nomor hadis yang kedua, Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saat itu kita sudah menjelaskan orang yang tidak sholat adalah jasad babi hutan. Setelah disolatkan oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain dan tidak disolatkan oleh Rasulullah, dibawa ke liang lahat. Begitu dibawa ke liang lahat, diturunkan. Saat diturunkan, tali ikatan kafan dilepas. Begitu tali ikatan kafan terlepas, nampak lagi wajahnya. Dia kembali berubah menjadi babi hutan. Sering-seringlah tinggalkan sholat. Nah, itu aja. Yang jadi masalah, saya pernah dan sering khutbah di pedalaman. Salah satunya di daerah Masjid Tengkuci di Awi Getah. Saya sudah pernah ceritakan itu sebenarnya. Beberapa kali saya sempat bertanya, baik sama Abun Yus, salah seorang ulama di Awi Getah, baik sama Imam Cik, kami panggil Tengku Awi. Nah, kemudian sama keluarga dari almarhum Tengku Cik di Awi Getah. Saya pribadi sering nanya, Abu, jamu hino lebui, cukup saja ibu pun hino. Sang baru sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang kau likut hana lebui hino. Mungkin sekitar 10 atau 5 tahun belakangan bagi itu mulai gadak di sini. Lalu bagaimana cara masyarakat kami Tengku
kalau tiap hari Sabtu sama hari Ahad kami itu kan ada tombak, kami asah tombak itu, kami asah parang, kami ke hutan kejar babi, biar babi tidak di ladang sawit, biar babi tidak di ladang coklat. Kami kejar dia jangan masuk ke masyarakat. Kita saat melihat babi hutan kita kejar. Lalu pertanyaannya sekarang, di pemukiman Kampung Baru Biren ini berapa rumah yang sudah menjadi sarang babi? Berapa ayah yang sudah memberi makan anak babi? Berapa istri yang sudah tidur dengan babi? Dan berapa istri atau berapa suami yang memberi nafkah makanan kepada para babi? Kenapa? Karena mereka semua tarikus sholah, meninggalkan sholat. Dia jawab sendiri. Reke yang kawannya pakai hike Abu Senyak kedua sembahyang. Babi itu udah selesai. Kalau kita mau jujur, babi di hutan kita kejar agar dia tidak menjadi hama, tapi tanpa kita sadari kita memberi makan anak babi dalam syariat. Makanya tegas perkataan Rasulullah, muru sabiyya bis salah atau fi ahadisil akhar muru auladakum ila salah. Suruh anak kamu untuk salat. Maka ya Rasulullah fi sab'atin min umri, pada usia 7 tahun, 10 tahun tak mau salat fadribu, 15 tahun tak mau salat usir. Kita nggak usah nyuruh dia, Ustaz, awak aja payah. Jadi kalimat paling mudahnya begini, tanyakan pada diri kita, di rumahku ada berapa orang yang udah jadi babi? Nggak enak ngomongnya, tapi betul. Di rumah kita ada berapa orang yang tiap kali kita ngasih makan, kita secara tidak langsung sedang memberi makan babi. Yang saat kita kasih jajan untuk babi. Yang bahkan na'udzubillah teman kita tidur sendiri pun rupanya saja manusia, tapi di mata Allah dia adalah babi. Ya betul Ustaz, patutlah Ustaz si bapak kalau tidur ngorok kayak suara babi itu Ustaz. Mungkin tadi kurang sholatnya. Coba yang ngorok-ngorok kayak suara babi, coba rajin sholat. Bisa jadi nanti hilang itu. Tujuannya untuk apa? Seakan-akan begitu keras Islam ini menyampaikan. Tidak keras, tapi itulah retorika dan kenyataan secara fakta yang terjadi di kehidupan kita. Remeh temeh sholat itu. Kenapa? Karena yang sholat, yang tak sholat, berkah doa Rasulullah tidak dinampakkan di dunia. Andai dinampakkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak mau terus-menerus dipanggil dalam syariat sebagai babi hutan masa kini, maka janganlah lagi tinggalkan sholat. Sudahlah di tempo masa lalu kita mengejar babi yang masuk ke perkampungan, jangan pula di kampung kita ada ratusan bahkan ribuan sarang-sarang babi baru. Tanamkan dalam hati, isbatkan dalam niat. Ibda binafsih wabda'ul an, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Dimanapun suara mikrofon ini bisa didengar, walaupun tak ada datang ke menasa, saat dengar, jika tak ingin jadi babi, jangan tinggalkan sholat. Karena kita semua nggak mau dipanggil babi. Karena kalau diukur-ukur, najis mughallabah itu kan dua. Yang pertama najis anjing, yang kedua najis babi. Iya kan? Kalau disuruh pilih antara anjing dengan babi, kenapa Rasulullah lebih diskreditkan ke babi bukan ke anjing? Kalau disuruh pilih, bagus mana anjing sama babi? Bagus mana? Bagus anjing. Kenapa? Anjing masih bisa diajak kejar babi. Babi belum ada yang bisa kejar anjing. Jadi masih bagusan lagi anjing, sehingga Rasulullah nggak pakai kalimat anjing, sehingga Al-Quran menyebutkan mukallibin.
Hewan yang paling pintar itu anjing. Bahkan di Amerika Serikat, anjing para intelijen itu dilatih sampai dia tahu VCD bajakan. Kalau bom masih ada detak-detik dan bau mesiu. Tapi VCD bajakan, anjing itu ngerti loh. Harganya 3 miliar. Bayangkan itu. Tangan awak dipotong dua-dua, kaki dipotong dua-dua, kuping dipotong dua-dua, belum laku 2 miliar. Tapi dia harganya sampai 2 dan 3 miliar. Jadi yang paling hina di dunia ini dalam analogi syariat sebagai najis mughalladhah bukan hina ciptaan ya, bukan hina ciptaan, tapi sengaja dibuat sebagai analogi, perbandingan. Dan itu yang paling hina adalah babi. Tapi bukan babinya hina, tapi istilah babi. Nah, jangan bilang ya Allah, Ustaz, kalaulah memang babi itu hina, babi itu nggak baik, ngapain Allah ciptakan? Jangan sampai kita berpikiran demikian. Karena kalimatnya begini, seburuk-buruk tempat itu adalah rumahnya syaitan, tempat tinggalnya syaitan, namanya jamban. Bahasa Aceh kaku. Ya. Water closet itu bahasa Inggris, bahasa Aceh tuh. Ada yang ngerti? Yang ngerti berarti penting juga orang Aceh. Udah, itu kan seburuk-buruknya tempat. Karena dia tempat setan, sehingga saat kita melangkahkan kaki mau masuk, berdoa dulu, jangan digoda. Apa doanya? Allah mau barik lana? Bukan, itu mau makan. Allah mau barik lana. Inna na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung kepada Allah dari godaan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena itu rumahnya. Jelek enggak tempat itu? Jelek. Tapi saat kita buat rumah enggak ada itu, lengkap enggak? Enggak. Jadi begitulah analoginya. Sejelek-jelek apapun dia wajib ada kalau di rumah. Begitu juga dengan babi. Dalam analogi kita jelek, tapi sebagai percontohan itu baik untuk kita. Kenapa? Jangan sampai kita nanti dipanggil sebagai babi bertampang manusia. Satu, terapkan pada anak, terapkan pada keluarga, terapkan pada kita semua. Ibda binafsi wabda'ul an. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Yang lalu Ustaz, yang lalu sudahlah. Mulai saat ini. Sudah, itu yang pertama. Sekali lagi, jangan sampai kita diisbatkan sebagai orang yang akan mengalami su'ul khatimah cuma karena kita menjadi yang meninggalkan sholat.